Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan sering-sering keluar, sering-sering menggunakan masker, ya, sering bercuci tangan dan menjaga jarak. Baik, Bapak, kita lihat dulu. Ini sudah rapi semuanya, sudah seragam ya. Cuman ada teman kita Sakti, dia tadi sudah izin karena dia sedang bekerja, jadi Bapak izinkan. Ya, yang penting dia tetap serius mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Bapak pimpin doanya untuk siang hari ini. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah ya. Amin. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke. Mbak, cek dulu suara Bapak sudah terdengar jelas belum ini? Sudah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Oke, kita cek kejelasan gambar dulu ya. Kita cek gambarnya sudah terlihat. Udah, Pak. Sudah, coba dibaca siapa nih? Diki coba. Apa bacanya Diki? Materi kita? Geometri, dilatasi atau perkalian. Iya, bagus ya. Oke. Nah, jadi materi kita selanjutnya adalah dilatasi ataupun perkalian. Nah, ini yang harus diperhatikan selama pembelajaran. Oke ya, jadi pertama nanti kamu menjaga kerapian ya, selalu rapi, kemudian sopan, dijaga bicaranya, kemudian menghargai teman. Nah, ini selalu sering Bapak berikan penekanan untuk selalu menghargai temannya. Apapun pendapat teman harus dihargai. Kemudian jujur. Nah, ini jujur juga menjadi sikap yang penting. Karena kalau kita sudah biasa jujur, sampai nanti kita besar akan terbiasa dengan sikap jujur ini ya. Oke, baik. Kita cek dulu kehadiran ya. Bapak cek dulu kehadiran sini sudah 13 orang. Ya, sudah biasanya kita 16 orang kalau Zoom ya. Mungkin ada teman lain yang masih berhalangan. Nah, baik. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini motivasinya. Ya. Silakan dibaca. Ferdi, maksudnya apa tuh Ferdi? Coba dijelaskan ke Bapak. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Iya, tahu maksudnya Jika kan? kita sekarang tidak tahu, Pak. Coba. Jika kita sekarang tidak bisa belajar, maka kita harus bisa menahan kebodohan kita yang di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan salah satu motivasi untuk jangan pernah merasa lelah untuk belajar, terus belajar. Karena memang belajar itu merupakan bekal kita nanti untuk masa depan. Nah, baik. Berikutnya Bapak kasih persepsi. Nah, sini persepsi. Nah, bagaimana ukuran bayangan pada translasi, refleksi, ataupun rotasi? Ada yang masih ingat? Coba, bagaimana nih ukurannya? Coba, Derry. Ya, Pak. Nah, coba bagaimana ukurannya? Bayangan pada Ukuran translasi, bayangan, Pak. refleksi, ataupun rotasi. Iya, bagaimana ukuran bayangannya? Ukuran bayangan pada translasi, refleksi, dan rotasi sama, Pak. Tidak berubah. Sama ya, tidak berubah. Nah, itu jawabannya Pak minta. Kemudian untuk yang nomor 2, ukuran bayangan dilatasi berubah berbeda dari aslinya. Nah, berikan contoh di kehidupan nyata. Apa kira-kira yang berubah? Oke. Sekarang Bapak perlihatkan tayangan berikutnya ya. Jadi ini perbedaan antara dilatasi dan 3 bentuk transformasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, di sini penekanannya. Jadi kalau dilatasi itu berbeda. Nah, apa bedanya? Nah, kita lihatlah.
Pernah kamu melakukan hal seperti ini? Menyenteri tangan sendiri, Pak. Tangan. Nah, ya. Baik, ini tangan aslinya. Ini apanya nih? Bayangan. Nah, ini senternya, ya kan? Nah, apa yang terbentuk bayangannya? Ukurannya? Ukurannya Lebih Lebih besar. Iya, jadi kalau tangannya kamu geser ke depan, apa yang terjadi dengan bayangannya? Makin besar. Semakin besar, ya. Jadi inilah konsep dilatasi, ya. Bayangan ini aslinya. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menentukan dan menganalisis sifat-sifat bayangan dilatasi. Nah, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah dilatasi. Nah, inilah tujuan kita. Dua ini akan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti di akhir akan kita uji ketercapaiannya. Baik, berikutnya, ini manfaat dilatasi. Manfaat materi ini. Nah, ini adalah sebuah alat. Nah, kalau kamu nanti melihat di LKPD, nama alatnya ini adalah pantograf. Nah, coba lihat. Ya, pergerakannya ya. Ini adalah bentuk apanya? Objeknya. Objek yang mau dijiplak. Nah, kamu pernah menjiplak gambar kan? Menjiplak gambar. Nah, ini konsepnya nih. Jadi, menjiplak gambar itu ini menjiplak gambar, ini yang dijiplak nih. Bayangan yang dijiplak. Benda yang dijiplak, kemudian ini hasil bayangannya. Bertambah besar ya. Jadi nanti alat tulisnya di sini, di ujung sini. Nah, cuman waktu menggambar kamu perhatikan ininya. Jadi ini akan menjiplak gambar ini. Nah, inilah hasil gambar lebih besar. Nah, kalau yang ini, maka lebih besar lagi gambarnya. Perhatikan. Ya kan? Karena skalanya sudah dirubah. Nah, di sini ada bicara dengan skala, perbesaran. Nah, itulah yang menggunakan konsep dilatasi tadi. Jadi kalau kamu tidak bisa pas mengapakan skalanya, ya mengatur skalanya, maka nanti gambar yang diminta tidak sesuai. Nah, jadi yang mau dicontek ini sama, cuman hasilnya berbeda. Ini lebih kecil, ini lebih besar, karena skala dia lebih. Iya, ini untuk yang hobi menggambar nanti mungkin bisa dipelajari ya alat pantograf itu seperti apa cara kerjanya. Oke, berikutnya rincian kegiatan. Nah, ini kita ada kegiatan kita nanti selama pembelajaran. Ini dia diskusi kelompok. Pertama, agendanya mencari informasi, kemudian mengolah informasi, konfirmasi dan presentasi hasil, kemudian menyimpulkan, dan nanti yang terakhirnya adalah penilaian berupa tes online. Nah, ini agenda kita ya, nanti bisa kamu ingat agendanya. Nah, ini kita tes awal. Coba kita lakukan tes awal dulu ya, ini. Kita sudah mendapatkan hasil. Kita lihat pertanyaan nomor 1 itu 6 orang benar, 3 orang yang salah. Pertanyaan nomor 2 cuma 2 yang benar. Nah, oke. Sekarang kita lihat slide yang tadi. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya. Jadi titik A itu 2,3, maka nilainya itu nah seperti ini. Ini perkalian apa nih? Perkalian skalar ya, dalam matriks disebut perkalian skalar. Nah, ini dia 5 dikali 2 10, 5 kali 3 15. Nah, ini jawabannya. Kemudian pembahasan nomor 2. Perkalian dua matriks yang bernilai sama. Yang bernilai sama dengan 5 kali 2 kali 3. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya ini 5 kali 0 kali 5. Nah, ini sama hasilnya. Coba kamu kalikan. Ini pembahasannya. Ini pembahasannya ya. 5 dikali 2. Ya kan? Kemudian, nah, sama hasilnya ya dengan yang tadi. Nah, jadi perkalian ini sama. Ingat posisinya nih. Nah, ini nanti akan berguna pada saat kamu menemukan rumus dilatasi. Nah, coba diamati apanya ya, peristiwanya.
Ini adalah peristiwa dilatasi. Ini alat pantograf tadi. Jadi dia mau menjiplak gambar yang kecil ini. Jadi setelah dijiplak gambarnya, ya setelah gambarnya dijiplak, nah setelah gambar ini dijiplak, dia menghasilkan gambar yang besar ini. Nah, coba buat pertanyaan yang sesuai dengan kejadian ini. Siapa yang kira-kira mau bertanya? Bisa dihidupkan apanya? Raise hand-nya ya. Mbak. Boleh. Dia coba. Apa yang bisa kamu amati dari sini? Pertanyaan yang muncul. Berapa faktor skalar perbesarannya? Oh, faktor skala ya. Nah, jadi ini bicara dengan skala ya. Jadi dilatasi itu harus bicara dengan skala. Ini berapa skalanya? Ya, bagus pertanyaan dia. Oke, ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya nih? Agak 2 atau 3 pertanyaan lah ya. Ya, siapa lagi? Oh, Rewinda. Ya, bagus. Rewinda. Silakan. Bagaimana rumus bayangan dilatasi? Oh, bagaimana rumusnya ya. Jadi ini harus rumusnya ya. Jadi kita akan mencari rumusnya. Nanti kamu akan temukan rumusnya nanti. Jadi ini ada rumusnya, menentukan bayangannya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, boleh. Bagaimana kalau faktor skalanya berbentuk pecahan atau negatif, Pak? Oh, ya. Nah, itu nanti akan menjadi permasalahan kita. Bagaimana kalau skalanya negatif atau pecahan ya? Ini kan skalanya ini, berapa ini skalanya? Nanti kamu akan dapat menemukan di lembar kerja peserta didik. Oke, jadi setelah kamu mengamati ini, kita akan bagi kelompok ya untuk membuat atau mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kita bagi kelompoknya ada 13, berarti kita buat 4-4 ya. Kelompok 1 nanti Dwi Sri, kemudian Diah Novita, kemudian Dery, ada Dery di sini. Nah, Dery sama Diki ya. Kelompok 1 ya, Dwi Sri, Dia, kemudian Dery dan Diki. Nah, itu kelompok 1. Kelompok 2, Friends Antonio, Ferdi, kemudian Imro'atuz Zahro, sama Rewinda. Nah, sisanya itu kelompok 3. Ya, sisanya kelompok 3. Jadi nanti caranya kalian membuat Zoom sendiri. Jadi per kelompok itu menjadi Zoom, membuka hostnya. Karena kelompok 1 ketuanya itu Dwi Sri. Ya, kelompok 2 itu ketuanya nanti Rewinda. Boleh, serahlah ya. Kemudian kelompok 3 berarti yang belum terpanggil ya, Mawadah tadi ya, kelompok 3 membuat grupnya. Oke, paham sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini pertanyaan tadi ya. Oke, Bapak simpulkan pertanyaan yang tadi. Nah, ini tadi pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi Bapak sudah buat lebih bagus bahasanya ya. Pertama tadi ada pertanyaan ya, berapa faktor skala perbesarannya. Kemudian yang kedua, bagaimana rumus bayangan dilatasi. Dan yang ketiga, bagaimana jika faktor skalanya berbentuk pecahan atau negatif tadi ya. Nah, ini dia pertanyaan tadi, ini yang harus kita pecahkan nanti di akhir pembelajaran. Oke, kelompok 1 sudah sampai mana nih? Nomor 1-nya Ya, Pak. ada masalah. Sudah dapat rumusnya dia. Sudah, Pak. Oke, untuk yang menentukan bayangan? Sudah, Pak. Titik A, B, C sudah? Sudah, Pak. Oke, coba dijawab dulu Dwi Sri, titik A-nya berapa tuh? Titik A pada K sama dengan setengah itu 1,2. Nah, nanti dibuktikan gambarnya gimana gambarnya jadinya hasilnya kalau skala setengah. Maksudnya, Pak? Gambar segitiganya kalau dengan skala setengah kan sudah dibuktikan dengan GeoGebra-nya kan tadi. Ya, Pak. Nah, jadi kalau skalanya pecahan tuh Tapi diperkecil. Apa nama istilahnya itu? Tetap itu maksudnya tetap apa nih? Tetap sama gitu. enggak, Pak. Kalau Bentuknya Berbeda. sama, Pak. Nah, coba dari bedanya di mana? Kalau antara yang pecahan dengan yang
negatif. Nah, kemudian dengan yang dicontoh Bapak itu bedanya ada bagaimana, Dery? Coba Kalau yang dijelaskan satu dipecat, persatu. kalau dipecat dia hasilnya positif dan relatif skala kecil, Pak. Nah, skalanya kecil Kalau gitu ya. ya kalau Ya, tadi sampai di mana tadi? Jadi kalau kalau dia negatif, skala dan bentuknya berbeda, Pak. oh, iya bentuknya beda, lebih besar atau lebih kecil? Kalau di setengah dia lebih kecil, tapi kalau di -1 itu lebih hampir sama, Pak, hampir sama dengan yang dari awal. Hampir sama atau sama itu besarnya? Besarnya sama, Pak, tapi bentuk dan Sama. skala. Iya, bentuknya beda ya. Kenapa? Karena Iya, Pak. posisinya kan beda juga letaknya dia kan. Kalau setengah dia itu namanya itu apa ya? Seletak atau sebidang sama bidangnya ya. Tapi kalau dia apa? Negatif tadi berlainan bidang ya. Nanti itu menjelaskannya Iya, seperti Pak. itu nanti di kelompok ya. Jadi kalau negatif itu dia beda pihak atau sepihak dan berbeda pihak. Dan jadi sifatnya terbalik dia nanti kan bayangannya. Iya, Pak. Nah, nanti bisa ditunjukkan hasil fotonya ya, Dwi, yang tadi masih tersimpan kan di GeoGebra. Nah, jadi kalau negatif setengah kira-kira bagaimana? Diki, kecil atau besar? Kalau min setengah skalanya? Kalau menurut Dery bagaimana? Kalau dia min setengah? -1 Lebih besar atau bidangnya lebih kecil? berbeda, Pak. Ukurannya? Lebih kecil. Lebih kan? kecil. Ya, karena dia skalanya setengah. Contohnya kan misalnya kamu punya roti. Setengahnya roti berarti lebih besar atau lebih kecil? Kecil, Pak. Kecil. Kecil. Ya, gitu dia. Nah, gitu dia jawabnya Diki. Jadi kalau setengah itu pasti lebih kecil. Nah, jadi tanda min dan plus itu sebagai apa tadi? Membedakan posisi ya. Nah, dia mana dia ini? Pak. Dia belum menampilkan video ya. Kemudian untuk dia tadi rumusnya sudah dapat apa rumusnya dia? Rumusnya. Kok nggak nampak nih gambarnya dia? Memang nggak dihidupkan videonya? Udah, Pak. Nah, ini baru. Rumusnya apa tadi yang sudah dibuat? Dibaca, Pak. Nah, boleh nanti ditampilkan ya. Pas presentasi ya. Nah, nanti apa? Siapa? Nah, nanti itu dipoto. Nanti Bapak suruh mereka gabung nih. Bapak ke kelompok yang lain dulu ya. Ya, Pak. Ya, dilanjutkan diskusinya. Sudah berkumpul semua ya. Nah, jadi kita nanti sekarang kita masuk ke tahap untuk memverifikasi. Nah, coba siapa yang mau menampilkan atau menjawab pertanyaan nomor 1 yang ada pada LKPD. Nah, boleh siapa? Tadi kelompok 1 ya, kelompok 1 nih ya. Oke, kelompok 1 silakan presentasikan hasilnya. Untuk yang nomor 1, boleh di share Baiklah, screen. saya akan... Ya, Pak. Pertanyaan soal nomor 1, berapa faktor skala perbesarannya? Berdasarkan kasus titik A yaitu 4,3, dengan bayangannya 8,6, dengan skala atau kelipatannya 2, maka dapat dirumuskan bayangannya seperti berikut. Dengan pembuktian yang telah saya buat. Nah, Sekian, ya. Pak. Bagus ya. Jadi ini rumusnya harus diingat ya. Jadi bentuk matriksnya itu. Oke, itu nanti untuk menjawab soal berikutnya. Soal yang nomor 2, coba siapa yang mau menampilkan soal nomor 2? Oke, boleh Dwi Sri.
Baiklah, di sini soal nomor 2 yang bagian A. Disimpulkan bahwa bayangan A sama dengan 1,2 melalui cara X aksen, Y aksen sama dengan kelipatan dikali X kali Y. Dan dapat disimpulkan titik A bayangannya ialah 1,2, titik B ialah 2,3, titik C 3,1. Ya. Oke, jadi nanti ini bisa lebih terlihat ya. Terima kasih Pak ucapkan untuk Dwi Sri. Ini nanti akan dapat terlihat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi nanti dari titik segitiga itu ditampilkan dengan aplikasi GeoGebra, maka akan terlihat perbedaan bayangannya. Nah, coba siapa yang mau menampilkan nih untuk aplikasi GeoGebra? Ya, Dery. Ya, silakan Dery. Oke. Nah, ini sudah dicari ya sama Dery. Nah, ini lihat perbandingannya. Coba digeser ke atas hasil benda apanya? Bayangannya. Nah, jadi ya, jadi yang titik 2,4 itu yang paling atas sekali itu aslinya ya. Coba dijelaskan Dery. Hidupkan mic-nya dulu. Titik 2,4 ini titik awal. Segitiga 2, titik A 2,4, titik B 4,6, titik C 6,2. Ya. Oke, ditalasikan ke K setengah. Jadi hasilnya dia sebidang, tetapi skalanya berbeda, Pak. Iya, terletak pada satu bidang Bidangnya ya. sama. Bidang yang sama, tapi Iya, Pak. kecil. Nah, mungkin Iya, bisa Pak. kalau kita besarkan nanti terlihat koordinat. Coba dibesarkan. Supaya terlihat koordinat titik A itu kan belum jelas tuh karena koordinat satunya. Nah, di situ ya. Jadi 2,4 bayangan A-nya menjadi 1,2 ya, Dery ya. Iya, Pak. Iya, lebih kecil bayangannya kan? Nah, Iya, Pak. nah, coba kalau yang tadi yang -1, coba digeser, yang digeser. Kalau -1 dia di mana letaknya? Coba dijelaskan. Kalau dia -1, dia Nah, berada di lain bidang, Pak. Sehingga bidang, bidangnya berbeda, tetapi skalanya tetap sama, Pak. nah, itu pengaruh apa itu? Bisa beda bidangnya itu? Bisa dijelaskan? Pengaruh yang mana? Kenapa bisa beda bidangnya? Pengaruh dari negatif, Pak. Ah, ya, negatif ya. Nah, jadi itu penjelasan dari Dery ya. Jadi yang lain tidak diingat. Jadi pengaruh negatif itu berpengaruh pada letaknya, posisinya. Tapi kalau ukurannya sama ya. Kalau 1 berarti kan dia tidak mengalami perbesaran. Coba dikecilkan supaya terlihat sama enggak ukurannya. Di zoom, dikecilkan supaya terlihat bahwa bayangannya tadi sama ukurannya. Nah, coba dikecilkan, itu dibesarkan. Dirapatkan apanya. Diperkecil gambarnya terus. Lagi. Ya, nampak ukurannya ya? Sama kan? Oh. Sama, Pak. Nah, ukurannya sama. Nanti bisa dicoba lagi sendiri di rumah menggunakan aplikasi. Jadi kalau 1 itu, kalau kelipatan 1 berarti dia tidak mengalami perubahan besar. Ya, nah itu kesimpulan kita. Jadi Bapak tambahkan. Jadi kalau untuk skalanya negatif, dia tadi kata Dery berbeda pihak. Tapi kalau skalanya positif, pihaknya sama. Cuman tinggal perbesarannya. Kalau pecahan lebih kecil tadi ya, kata Dwi Sri. Nah, baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk yang kelompok lain nanti bisa dikirimkan hasil rekaman pembelajarannya. Ya, tangkap layarnya dikirimkan, nanti Bapak akan melihat kerja dari kelompok yang lain. Ini verifikasi yang nomor 1 tadi ya, yang dijawab oleh siapa? Dia. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau titik 4,3, kenapa bisa jadi 8,6? Nah, itu karena faktor skalanya 2 ya. Sehingga dia dapat menemukan rumus bahwa K tadi itu kalau dikalikan dengan titik X, Y, akan mendapatkan titik bayangan.
Nah, ini dia. Untuk nomor kedua, nah ini bentuk bayangannya. Terlihat ya, kalau dia positif setengah, terletak pada bidang yang sama. Bidangnya sama dengan yang aslinya. Nah, namun ukurannya lebih kecil karena pecahan. Nah, ini untuk yang negatif 1. Sama besarnya ya, tetapi bidangnya berbeda. Jadi terbalik ya. Kalau A-nya di sini, silang mainnya. Ini titik A. Oke. Nah, sekarang kita berikan masalah kontekstual. Nah, coba. Ini Budi akan melukis meja menggunakan alat pantograf ya. Ukuran mejanya 30 kali 50. Toko animasinya siapa nih? Ada yang kenal nih? Naruto. Ah, Naruto ya. Mau digambarnya Naruto nih ya. Mau digambarnya Naruto di meja belajarnya. Nah, jadi agar hasilnya sesuai, berarti Budi harus menentukan faktor skalanya. Nah, gambar yang diconteknya tadi menggunakan pantograf itu ukurannya 5 kali 7 cm. Nah, jadi skalanya berapa ini? Supaya tidak terpotong. Artinya supaya gambarnya ini terlihat penuh. Iya. Ada yang bisa jawab ini? Kalau kita kali 5, cukup nggak 7 kira-kira? kali 5, 7 Pak. 7 kali 5, 5 kali 7. Berarti semuanya ini kita kali dengan kelipatan 5 ya. Kira-kira masih cukup nggak nih di mejanya? Cukup, Pak. Cukup. Kalau 6? Cukup, Pak. 7? Cukup. Tidak, Pak. Tidak. Di mana? Di lebarnya atau di panjangnya nggak dapat? Di Nah, kali 5, yang panjangnya panjangnya. Nah, di 7. 30. Di 30 ini nggak dapat ya? Iya, Pak. 7 kan? Nah, lihat tadi ya. Jadi ini, jadi berarti paling besar kamu menggunakan skala pantograf tadi 6 ya. Kalau 5 masih bisa lebih besar lagi 6. Kalau 7 melebihi. Nah, gitu ya. Jadi ini cara kerjanya. Pertama kamu misalkan dulu panjang gambar itu P1, lebar gambar L1, P2 untuk panjang meja, lebar meja L2. Nah, ini kita buat ukuran-ukurannya. Faktor skalanya ditanya. Nah, kemudian penyelesaiannya. Jadi kita harus bisa memenuhi syarat panjang dan syarat lebar. Memenuhi kedua syarat baru boleh. Nah, ini dia hitungannya. K dikali panjang 1, panjang gambar. Harus lebih kecil dari panjang aslinya, panjang meja. Kalau melebihi berarti nanti gagal. Tidak boleh. Nah, setelah dikalikan K kali 5, karena K-nya belum tahu ya, panjangnya kan 5 tadi gambar. Nah, kita bagikan. Dapatlah. Jadi untuk panjang itu bisa sampai skala 10. Skala 10 boleh. Boleh. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Asalkan jangan di atas 10. Nah, kemudian untuk yang lebar, K dikali lebarnya harus lebih kecil dari lebar kedua. Lebar kedua kan lebar 2 atau lebar meja kan 30. Nah, kita bagikan, maka didapat K-nya kecil dari 6. Nah, artinya apa? Yang memenuhi kedua syarat itu K-nya harus memenuhi kedua syarat ini. Artinya K-nya bernilai lebih kecil atau sama dengan berapa? 10 dan 6. Yang memenuhi kedua-duanya. 6. Supaya bisa memenuhi kedua-duanya. 6, Pak. Ya, 6. Yang bisa. Kalau 6 kan di sini benar, di sini juga benar. Ini kan lebih kecil. Lebih kecil dari 10. Berarti 6 boleh. Kalau 7, di sini benar. Di sini benar nggak kalau 7? Tidak. Tidak. Nah, jadi dia harus benar kedua-duanya. Nah, yang benar kedua-duanya adalah 6. 5 juga boleh. Cuman kita ambil yang paling besar. Supaya nampak di meja belajar tadi penuh ya. Penuh dengan gambar, penuh dia. Tidak ada pinggiran-pinggiran gambar apa tadi. Berlebih. Pas dianya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi untuk memenuhi kedua syarat maka kita pilih skalanya 6. Skala pantografnya 6. Nanti diatur dia. Baru kita gambar menggunakan pantograf tadi. Nah, itu dia. Ini masalah kontekstualnya. Oke, kesimpulan. Nah, kita buat kesimpulan ya. Bagaimana rumus bayangannya? Pakai rumus bayangan yang sederhana tadi. Coba, siapa yang mau menjawab? Kita tuliskan ya di sini teks bagaimana rumus bayangan. Oke, cepat menjawab.
Coba. Nah, dia. X aksen, Y aksen sama dengan kelipatan dikali X, Y. Nah, XY itu apa ya dia? Koordinat siapa itu XY? Titik awal. Iya, dikali koordinat atau titik awal ya. Kelipatan dikali koordinat Ya, Pak. asal. Nah, ini kesimpulan dari rumus bayangan dilatasi. Jadi kelipatan itu disimbolkan dengan K atau skala ya. Nah, bagaimana nih skalanya, sifat bayangannya? Tadi sudah dijelaskan sama Dery tadi kan? Nah, coba Dery jawab, ini K besar 1 itu kalau skalanya besar dari 1, bagaimana bayangannya? Jika skala lebih besar dari 1, maka titik koordinatnya lebih besar. Bayangan, bukan koordinatnya. Bagaimana bayangannya? Kita sifat bayangan. Sifat Lebih bayangannya besar, Pak. lebih besar ya. Lebih Iya, besar. Pak. Letaknya bagaimana? Sebidang. Iya, dan terletak sebidang. Oke, yang B coba. Bagaimana bayangannya jika di antara 0 sampai 1 skalanya? Bayangannya lebih kecil, Iya, lebih kecil. terletak berlawanan arah dari bidang. Nah, ini 0 sampai 1 nih. Masih positif atau negatif nih? Positif. Positif. Kalau positif berarti Sebidang, Pak. letaknya? Iya, dan sebidang ya. Lebih kecil, terletak sebidang. Oke. Karena nih skalanya 0 sampai 1. Setengah masuk di sini nih. Setengah, seperempat gitu ya. 1/4. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau misalkan ini lebih kecil dari 0. Nah, artinya apa tuh? Lebih kecil dari 0. Berarti bilangannya itu Negatif. iya. Kalau negatif bagaimana? Boleh dijawab. Siapa yang bisa? Rewinda coba. Rewinda jawab. Silakan yang C dijawab. Bagaimana kalau K-nya negatif tadi? Terletak pada bidang yang berbeda. Oke, terletak. Nah, ukurannya tergantung dari angkanya ya. Terletak pada bidang yang berbeda. Jadi kalau misalnya negatifnya seperti tadi contoh min 1, 1 berarti dia sama. Kalau negatif 2, berarti itu nanti dia akan menjadi, kalau K-nya min 2, bagaimana? Siapa bisa jawab? Besar juga. Diperbesar, tetapi berbeda bidangnya. Kuncinya. Nah, ini sekarang kita refleksi. Oke, untuk refleksi, nanti tuliskan komentar kamu secara jujur. Nanti Bapak kirim link untuk apanya, diisi secara Google Form. Nanti tulis ini pertanyaannya, diingat ya. Tuliskan komentar kamu tentang pelajaran hari ini ya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, nanti pertanyaan kedua, tuliskan usulan atau saran yang untuk pembelajaran hari selanjutnya agar menjadi lebih baik. Nah, ini pertanyaannya. Nanti di Google Form juga ada ya. Sampaikan secara tulus dan jujur supaya ada perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, nah mungkin ini saja pembelajaran kita. Nah, jadi untuk rencana tindak lanjutnya, tugas yang ada di LKPD itu ada yang belum terjawab, silakan dijawab kembali. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Kemudian nanti untuk apanya, yang di bahan ajar itu dikerjakan juga latihan yang di bahan ajar ya. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, Bapak tutup ini apanya, slide-nya. Coba. Tutup slide-nya dulu. Oke. Kita tutup dengan doa penutup ya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmunya dan bermanfaat bagi kita. Baik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai.
Bapak ucapkan terima kasih. Silakan ditutup Zoom-nya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Ya, saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.